Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita artikan dulu sama-sama. Yang dari ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu, dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan fil ard, jangan berbuat kerusakan di bumi, qalu, mereka berkata, mereka menjawab, innama, sesungguhnya, innama nahnu, sesungguhnya kami justru muslihun, orang yang melakukan perbaikan di bumi ini. Ala innahum, ingatlah, innahum, bahwa mereka humul mufsidun, mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, padahal mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kamu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang lain telah beriman. Qalu, mereka berkata atau mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Sufaha itu orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak berakal, ya. Ala innahum humus sufaha, ingatlah bahwa sesungguhnya humus sufaha, mereka lah orang-orang yang tidak berakal, mereka lah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali pada setan-setan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kita bersama kamu, kami bersama kamu, setan-setan mereka itu. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok orang beriman itu. Allahu yastahzi'u bihim, Allah memperolok mereka, wa yamudduhum fi tughyan, dan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, ulaika, mereka itulah, alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, orang yang memperjualbelikan kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka perdagangan mereka itu tidak akan untung dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Ya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan materi hiburan dan tajih oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti insya Allah pekan keberapa kita sampai pada An-Nas, insya Allah ya. Berarti kita wajib menghatamkan Al-Quran. Sebelum kita menghatamkan di majelis Ahad ini, kita akan berupaya menghatamkan di rumah-rumah kita, supaya kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan ya. Bahkan dalam hadis yang marfu dikatakan nabiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Quran, atau dalam riwayat yang lain zayyinu buyutakum, terangilah rumah-rumahmu, hiasilah rumah-rumahmu bis-sholati, dengan sholat-sholat sunnah bagi laki-laki, sholat fardu bagi perempuan yang tidak pergi ke masjid, wa tilawatil Quran, dan tilawah Al-Quran. Baik para Bapak Ibu rahimahumullah, bagaimana pahala tiada henti walaupun kita telah mati? Kita dapati hadis-hadis yang sahih. Yang pertama kita ambil dari Al-Quran surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau kita terjemahkan secara lafziyah, tekstual, Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, kami menghidupkan yang telah mati, besok akan dihidupkan kembali sebagai bentuk pertanggungjawaban kita apa yang telah kita lakukan di dunia. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka berlalu, artinya yang sudah berlalu. Wa atharuhum, dan bekas-bekas mereka. Jadi bekas yang baik semuanya dicatat. Langkah kita hari ini ke Masjid Ahmad Dahlan itu semuanya tercatat. Kemana kita melangkahkan kaki kita semuanya terekam. Wa kulla syai'in ahsaynahu, dan tiap-tiap sesuatu itu ahsaynahu, kami perhitungkan, fi imamin mubin, dalam kitab yang jelas, dalam catatan yang pasti, yang setiap kita semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku kita selama di dunia ini. Oleh karena itu kita harus banyak beristighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, ketergelinciran kita dalam ketaatan kepadanya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, suatu ketika Bani Salamah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami mau pindah, ingin mendekat ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu maksudnya, supaya kami lebih mudah melakukan ketaatan-ketaatan itu. Jadi ada beberapa penduduk yang disebut dengan Bani Salamah itu mau pindah tempat ya, ingin mendekat kepada Masjid Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan umatnya, sebab kalau harus pindah alamat mendekati ke masjid mungkin perlu boyongan, perlu pembebasan tanah dan semisalnya kalau istilah di zaman sekarang. Maka Rasulullah memberi kabar gembira. Beliau bersabda, Ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharukum, tempat tinggalmu itu dicatat bekas-bekasmu itu. Langkah-langkahmu menuju dari rumahmu ke masjid ini, ke Masjid Nabawi itu semuanya dicatat. Diyarakum tuktabu atharukum, dari tempat tinggalmu itu semuanya dicatat, bekas-bekasmu, bekas langkah kakimu dan semisalnya. Sehingga membuat para sahabat ketika itu dari Bani Salamah tidak jadi pindah. Kalau begitu semakin jauh nih semakin banyak pahalanya. Jadi seperti itu ya sekalian. Sehingga bagi mereka yang jauh dari masjid, apabila dia bersabar, kemudian tidak memaksakan diri, namun tetap istiqomah pergi ke masjid itu, maka kabar gembira ini
merupakan bonus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya dari Allah, hanya disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian apa saja amalan yang lain? Jadi yang pertama tadi adalah setiap bekas kebaikan yang kita lakukan itu akan mengalir terus-menerus pahalanya. Begitu juga keburukan yang dilakukan oleh hamba juga demikian. Ternyata disebutkan juga dalam hadis yang sahih ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Barang siapa yang membiasakan, yang mengamalkan sunnah dalam Islam itu sunnatan hasanatan, sebagai kebiasaan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ismun jami'un, yaitu nama dari sebuah yang tersimpul min qaulin aw fi'lin, dari ucapan ataupun perbuatan, bima yuhibbullah wa yarda, apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, itulah yang disebut dengan ibadah secara umum. Ya mas sekalian, itu termasuk pada sunatan hasanatan. Fa'umila biha ba'dahu, kemudian yang memberi contoh itu diikuti oleh orang lain, dilakukan olehnya setelahnya. Kutiba lahu mithlu ajri min man amila biha, maka dicatat baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan. Jadi siapa yang berinisiasi membangun masjid di sini, punya inisiatif membebaskan tanah, punya ide, itu merupakan kebaikan. Setiap orang yang mengikutinya berlomba-lomba untuk merawatnya, untuk berbenah, untuk memakmurkannya, untuk mengamalkan, beribadah di dalamnya, maka yang pertama kali sebagai inisiatornya itu tetap mendapatkan pahala sekalipun inisiatornya itu telah wafat. Itu satu kabar gembira sebagai bentuk busyra dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan istimewanya jamaah sekalian, la yanqusu min ujurihim syai', tidak dikurangi sedikit pun dari pahala yang dilakukan oleh orang itu untuk bisa diraih oleh yang pertama kali memberi contoh kebaikan itu. Nah itu untuk amal soleh. Bagaimana dengan untuk amal toleh atau amal perbuatan yang mendatangkan dosa? Sama ya mas sekalian. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengamalkan dalam urusan Islam ini kebiasaan yang buruk, fa'umila biha ba'dahu, kemudian dilakukan, diikuti, dikerjakan oleh setelahnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka juga dia mendapati orang yang pertama kali memberi contoh keburukan, ketidakbaikan, pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya itu, maka baginya juga mendapat dosa. Wala yanqusu min auzarihim syai', juga demikian tidak dikurangi sedikit pun mas sekalian. Maka ini yang memotivasi setiap kita untuk membiasakan amalan-amalan kebaikan. Di sini menggunakan istilah sunnah. Sunnah itu Bapak Ibu, kalau ditinjau dari segi akidah, makna sunnah itu lawannya bid'ah. Itu sunnah. Kalau sunnah ditinjau dari segi fikih, amalan-amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan keutamaan, apabila ditinggalkan dia tercela walaupun tidak akan disiksa. Itu namanya sunnah dalam makna fikih. Jadi berbeda dalam pembahasannya gitu ya. Kemudian ada lagi sunnah dalam masalah secara umum dalam ilmu hadis. Apa itu sunnah menurut ilmu hadis? Sunnah itu adalah maja min rasul min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw hammin. Apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari ketetapan beliau, dari sifat beliau atau keinginan beliau. Dari mana
Pak kok keinginan Nabi itu kok dikatakan sunnah? Ada salah satu contoh, yaitu ketika Rasulullah SAW berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi mengatakan orang Islam itu niru kita berpuasa di tanggal 10 Muharram. Akhirnya dikabarkan kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW memberi semangat kepada para sahabat, seandainya aku nututi tahun depan Muharram tahun depan, maka kita akan berpuasa tanggal 9. Qadarullah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sampai bulan Muharram berikutnya itu beliau tawafa sebelum memasuki bulan Muharram yang diinginkan itu beliau wafat di usia 63 tahun kalender Hijriah, 61 tahun kalender Miladiah. Jadi kalau kita mendengar Rasul itu usianya 63 tahun, itu harus diingat itu kalendernya Hijriah. Kalau panjenengan umur berapa Pak jenengan? Alhamdulillah sudah 65, sudah dapat bonus 2 tahun. Lebih itu. Itu bonusnya malah 4 tahun itu kalau mau menggunakan standarnya usia Rasulullah ya. Beliau bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Usia umur umatku itu, usia atau umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih daripada itu sedikit ya. Maka berbahagia ketika sudah memasuki usia 60 atau lebih tetap berbuat ketaatan. Itu diberi kabar gembira oleh Rasulullah. Gimana? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah yang diparingi usia yang panjang dan tetap melakukan ketaatan, baik amal solehnya tentunya. Baik mas sekalian, ada hadis yang sangat terkenal ya mas sekalian, yang sering mungkin setiap kita sudah hafal ya, yaitu idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia telah mati, ada riwayat yang lain idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam telah wafat, in qata'a maka terputus darinya amaluhu. Dia sudah tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi sholat, zakat, tidak bisa lagi berinfak dan semisalnya, tidak bisa lagi haji dan umroh dan amal soleh yang lainnya. Maka dia tidak bisa mendapati pahala sholat, tidak bisa mendapati pahala umroh dan hajinya dan semisalnya. Tetapi ada, sekalipun dia telah wafat, dia tetap mendapatkan pahala. Dari apa? Sedekah jariyah. Yaitu ketika dia masih hidup, dia bersedekah jariyah. Bagaimana jika dia telah mati, kemudian keluarganya bersedekah atas namanya, apakah nyampe? Nyampe. Kemarin ibu-ibu Aisyah Cerme ada yang bertanya begini, bolehkah Pak bersedekah kepada orang yang mati? Saya bilang enggak boleh bersedekah kepada orang mati. Sebagaimana mendoakan orang mati juga tidak boleh. Ketika kita sampaikan, kok tidak boleh Pak mendoakan orang mati? Iya, maksudnya mendoakan orang supaya mati kan. Tapi kalau mendoakan maghfirah untuk yang telah mati dibolehkan. Dalilnya di Al-Quran dan As-Sunnah. Di Al-Quran gimana? Yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau kita baca tafsirnya, di situ kita dianjurkan untuk mendoakan orang tua kita yang telah wafat, kerabat kita, sahabat kita, teman-teman kita yang telah wafat, kita doakan. Maka itu apakah nyampe? Nyampe insya Allah. Apakah dikabulkan? Nah, persoalan dikabulkan itu ada persyaratan diterimanya sebuah doa. Karena ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan 10 hal. Ya, baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Berikutnya, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang
senantiasa mendoakan orang tuanya. Berbahagia ketika orang tua itu mengajarkan kebaikan kepada anaknya, mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Maka orang tua begini setelah wafat, dia dapat keutamaan mengajarkan ilmu yang bermanfaat sekaligus meninggalkan anak yang saleh. Kalau orang tuanya belum mampu mengajarkan kebaikan, dibiayai anaknya itu, dingajikan di Taman Pendidikan Al-Quran Ahmad Dahlan misalnya, supaya bisa membaca Al-Quran dengan fasih, supaya bisa menghafal ayat-ayat Allah, supaya beradab. Maka orang tuanya juga berarti telah memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Nah, baik jamaah sekalian, ada lagi hadis yang lain yang kemudian kita jadikan judul pada suplemen dari himpunan putusan tarjih ini, yaitu Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, Rasul bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanatihi ba'da mauti. Seseorang bisa mendapati, bisa menemui, bisa merasakan seorang mukmin itu dari amal perbuatannya dan kebaikannya itu setelah dia mati. Apa itu? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ia ajarkan dan ia tebarkan. Ilmu yang bagaimana? Yang pertama, ilmu yang wajib, yaitu ilmu tentang tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu sunnah itu. Jadi yang Al-Quran dan As-Sunnah itu yang wajib. Apakah ilmu yang lain juga bisa? Bisa. Misalnya, loh Pak, saya ngajar matematika, apakah itu termasuk kebaikan? Sangat tergantung. Kalau yang guru matematika itu mengajarkan kepada anak-anak matematika itu penting anak-anak. Nih contohnya ya. Apabila si A meninggalkan istri 1, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, meninggalkan harta total 1 miliar. Berapakah bagian harta warisnya? Dikenalkan. Oh, ternyata matematika itu penting. Anak laki-laki dapat separuh kali 1M. Anak perempuan dapat seperempat dari 1M. Misalnya, istri dapat berapa? Dapat 1/8 misalnya. Berapa 1/8-nya kali 1M itu? Berarti matematika itu penting. Nah, kalau orientasinya mengajarkan begini, itu dapat pahala. Tapi kalau disalahgunakan juga dapat dosa. Gimana? Anak-anak, berapa ada proyek nih dari pusat, harganya 500 juta. Berapa 10% fee-nya itu misalnya? Nah, itu berbahaya itu ya. Berbahaya. Nah, itu juga mengajarkan yang tidak baik. Jadi sangat tergantung. Maka berbahagia guru matematika kalau mengarahkan kepada seperti itu. Sama juga guru IPA, semua yang kita ajarkan juga harus diorientasikan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Wa waladan shalihan tarakahu. Anak yang saleh yang ia tinggalkan. Gimana itu anak saleh? Anak saleh itu anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mutaba'ah kepada sunnah, ihya'us sunnah dan semisalnya. Anak soleh itu tidak usah disuruh untuk mendoakan, pasti dia akan mendoakan sekalian. Berikutnya, au mushafan warathahu, atau ia mewariskan mushaf. Nih yang beli Quran ditaruh di sini, yang membiayai para santri tahfidz, para santri TPQ, dibelikan buku buku panduannya, ada Iqra, ada Ummi, ada Tilawati, ada Amsilati dan semisalnya. Subhanallah itu ya. Bisa jadi orang yang menginfakkan Al-Quran itu sedang tidur, dia mendapatkan pahala. Dalam keadaan tidur dia dapat pahala per hurufnya. 1 huruf
10 kebaikan. Rasul menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf lam harf mim harf. Nah, subhanallah jemaah sekalian. Kita bisa dengan harta kita itu bisa lebih cepat masuk surga. Nah, Islam itu memotivasi umatnya itu kaya jemaah sekalian. Kalau bisa, seandainya dia sudah bekerja maksimal kok belum sampai pada tataran bebas finansial misalnya, ya dia qanaah, enak jadinya. Tapi kalau dia diparingi dengan harta luar biasa ya mas, kemudian dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya mas sekalian. Berikutnya, au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun. Entah membangun masjid secara utuh, satu orang membangun satu masjid, walhamdulillah, atau patungan, atau apa istilahnya, Masjid Ahmad Dahlan dilelang per meter sekian, itu termasuk di dalamnya, seberapapun, tentu diiringi dengan keikhlasan. Jadi membangun masjid, termasuk membangun masjid, merawatnya, menjaganya, membersihkannya. Rasulullah pernah mengapresiasi seorang ibu yang setiap berangkat ke masjid dia tidak bawa sajadah ya. Panjenengan ya Rasul, maka kami langsung urus sampai kami kuburkan. Maka Rasul bersabda, "Dullani, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Akhirnya ditunjukkan dan beliau pun berangkat ke sana dan beliau sholat di atas kuburan itu. Ini juga menjadi dasar bahwa ada keistimewaan. Jadi fikih dalam hadis ini keistimewaan merawat masjid. Yang kedua, bolehnya sholat gaib. Baik itu kalau masih terjangkau di kuburannya, kalau tidak terjangkau di tempat di mana dia berada, sebagaimana Rasulullah sholat gaib untuk Raja Najasyi. Ya, itu Ahlus Sunnah mengambil pelajaran yang seperti itu jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian rahmani rahimakumullah. Berikutnya, au baitan libnis sabil, atau dia membangun rumah singgah. Kalau dia bisa bangun punya rumah 4 kamar, disediakan 1 kamar khusus untuk tamu misalnya, masya Allah itu, ya. Baik dia umumkan atau tidak, mungkin dia sebarkan, Pak, mungkin ada tamu di Bondowoso yang kesulitan untuk memasuki penginapan, hotel dan semisalnya, kami persilakan di rumah kami sediakan, masya Allah itu. Itu termasuk menyediakan bagi yang ibnu sabil. Au nahron ajrahu, atau sungai yang ia alirkan. Jadi mengalirkan air yang mampet dan semisalnya itu, maka itu juga mendapatkan pahala, termasuk parit dan semisalnya, ya. Au shadaqatan akhrajaha, atau sedekah yang ia keluarkan. Jadi dia mengeluarkan sedekah. Ini berarti secara umum jamaah sekalian. Mimmalihi, dari hartanya, fi sihhatihi, di saat dia masih sehat, wa hayatihi, dan di saat dia masih hidup. Bapak Ibu rahmani rahimakumullah. Kita tengok, kita lihat lemari kita. Di situ banyak pakaian bergantung atau dilipat rapi. Kalau yang jarang dipakai Bapak Ibu, dan itu masih layak pakai, masih banyak saudara-saudara kita itu membutuhkan. Maka kita berikan kepada mereka. Jangan menunggu wafatnya. Kalau sudah menunggu wafatnya dibagikan kemana-mana, sudah tidak butuh memang. Ya dapat pahala, dapat. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita masih sehat, pahalanya masya Allah itu lebih banyak, ya. Kita punya sarung masih layak pakai, masih bagus, mereknya bermerek lagi,
ya, misalnya ya BHS apa BKS ya, beda ya. Nah, ini bagus, ini gimana nih? Kalau Rasul itu, Rasulullah pernah pergi ke pasar, kemudian ada sahabat, ya Rasul, bagus pakaian panjenengan itu. Rasul bertanya, kamu suka? Suka ya Rasul. Buka ya Rasul begitu. Subhanallah. Coba di zaman sekarang, kondisinya beda ya. Beliau Rasul, dan yang menyampaikan para sahabat juga Rasul tahu kesolehannya. Kalau di zaman sekarang memang mentalnya peminta itu kan repot itu ya. Bawa HP Android termasuk penerima BLT kan repot itu ya sekarang. Jangan sekalian rahmatullah. Jadi penting ya untuk berinfak ketika kita masih sehat dan masih hidup gitu ya. Kita gunakan. Yalhaquhu min ba'di mautihi, semua itu yalhaquhu, dia akan mendapatinya balasannya. Dia akan merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala min ba'di mautihi, walaupun dia telah wafat. Berbahagia kita ketika kita banyak beramal soleh, sambil kita menjaga keikhlasan kita, memohon kepada Allah dengan ungkapan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan merasa bangga kemudian aman nanti kalau saya mati nih, sudah banyak aset yang saya tinggalkan. Tidak demikian ya. Justru ada kebanggaan, tidak boleh tentunya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di hadis yang lain ya tidak jauh beda. Tapi kadang-kala hadis itu diulang ada tambahannya. Seperti ini jamaah sekalian. Rasul bersabda, sab'un, ada 7 yajri lil 'abdi, yang terus mengalir kepada hamba, ajruhunna, pahala-pahalanya mim ba'di mautihi, setelah dia matinya. Jadi dalam hadis ini ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir setelah wafat orang itu. Wa huwa fi qabrihi, bahkan sekalipun dia masih berada di alam kuburnya. Pertama, man 'allama ilman, sama ya, mengajarkan ilmu, mengajarkan keterampilan, mengajarkan resep-resep. Apakah mengajarkan resep kue juga bisa dapat pahala? Bisa, asalkan diniatkan. Nih tak ajari ya cara buat kue begini, pekan depan sampean praktek, bawa ke pengajian Ahad pagi misalnya gitu ya. Itu kan bagus, itu mengajarkan resep yang bagus ya. Au ajra nahran, sama ya dengan yang tadi, mengalirkan sungai ya. Au hafara bi'ran, atau dia membuat sumur. Nah, ini tambahan seperti yang sebelumnya tidak ada. Membuat sumur, baik itu sumur digali atau sumur bor, baik mengalir sendiri atau masih perlu diangkat dengan pompa air. Itu yang penting, intinya airnya bisa digunakan gitu ya. Au gharasa nakhlan, atau dia menanam kurma. Kan ada di sekitar masjid sini yang nanam kurma, Masya Allah. Yang bersih mati kurma. Nanam lagi. Bagaimana kalau selain kurma? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat ya, contohnya itu kurma, karena ketika itu memang yang lagi viral pada masa Nabi kan gitu ya. Walaupun sampai saat ini ya. Bagaimana kalau nanam nangka, durian, apalagi itu? Ya pao dan sebagainya. Dapat, kan ada manfaatnya. Masya Allah, dapat itu ya mas kalian. Masya Allah, dapat, tetap dapat. Walaupun tidak disebutkan di sini. Di sini tidak disebutkan al-gharasa manja, tidak ada di sini. Manja itu bahasa Arabnya mangga, bahasa Indonesianya. Jadi manja. Beda sedikit. Al-gharasa manja. Tidak ada di sini. Kalau ada tulisan al-gharasa manja, itu hadis palsu. Saking palsunya di kumpulan hadis palsu, tidak kira ada itu jangan sekalian ya. Au bana masjidan, atau membangun masjid, sama. Au warathas mushafan, atau mewariskan mushaf, mewakafkan mushaf. Kan ada sekarang ya gerakan wakaf Quran, kan ada itu ya. TPQ saya tempo hari dapat 25 wakaf Quran dari muslim berbagi ya. Al-Quran standar Utsmani. Anak-anak senang Al-Qurannya kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus ya.
au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau ia meninggalkan anak yang beristighfar untuknya. Bapak Ibu rahmani rahimakumullah. Makna anak di sini juga mencakup anak yang ia asuh, anak yang ia didik, anak. Jadi maknanya umum ya Mas kalian. Mungkin panjenengan saya punya anak asuh Pak di rumah tahfidz 2 orang, tetap itu juga mendapati kebaikan, walaupun itu bukan lahir dari panjenengan. Secara khusus ini ya, secara khusus dalam hadis yang lain. Itu tadi yang secara umum ya Mas. Membana masjidan yabtagi bihi wajhan wajhallah, ini kurang lamnya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Ini secara umum ya Mas sekalian. Yang tadi yang ini secara khusus. Pahala mengalir terus menerus. Kalau yang ini sudah disediakan rumah di surga. Man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amil. Siapa yang mengajarkan ilmu maka baginya dapat pahala. Orang yang mengamalkan itu tidak dikurangi sedikit pun pahala dari yang mengerjakannya itu, dari ilmunya. Panjenengan mengajari, nah kalau makan pakai tangan kanan, duduk baca bismillah. Yang diajari mengamalkan itu. Subhanallah. Yang mengajarkan itu sekalipun telah wafat tetap dapat pahala dari ilmu yang diajarkan, sekalipun itu mengajarkan cara makan dan minum. Nah, kalau lewat depan orang, mbok ya mengucapkan permisi, assalamualaikum misalnya. Kula nuwun, sepo ngapora, itu diajarkan, maka itu mendapatkan kebaikan. Yang berikutnya juga sama ya. Muallimul khair yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Orang yang mengajarkan kebaikan itu senantiasa segala sesuatu memohonkan ampunan, sampai ikan yang ada di laut. Berapa jumlah ikan yang ada di laut? Banyak. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan istighfar kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Bapak Ibu rahmani rahimakumullah. Itu kalau yang mengajarkan. Bagaimana? Saya tidak punya kemampuan Pak untuk mengajarkan kebaikan. Jadilah pelopor kebaikan, provokator kebaikan. Yuk ngadakan pengajian yuk. Nah, itu termasuk itu. Ayo kita adakan halaqah untuk tahsin qiraah Quran. Itu termasuk. Ayo kita adakan bakti sosial, donor darah. Orang yang demikian itu namanya pelopor kebaikan. Ayo bakti sosial, bersih-bersih kuburan misalnya, dan sebagainya. Dan insya Allah kita sudah paham. Secara umum menyampaikan begini beliau, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusuhu dzalika min ujurihim syai'an, maka baginya dapat pahala dari orang yang mengikutinya itu, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala yang mereka lakukan itu, mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya, orang yang mengajak pada kesesatan, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Juga demikian. Ayo malam mingguan main domino. Dapat itu. Siapa yang pertama mengawali terus itu? Cetat palak lemak gitu kan, ada di yang kalah dijepit ya, dijepit apanya itu, telinganya dan kupingnya, kan ada seperti itu, sampai banyak hidungnya, banyak itu ya. Saya tahunya karena saya kan Bondowoso, situ Bondo itu kan macam-macam orang yang dilihat di pinggir-pinggir jalan. Waktu berangkat yang dijepit yang sebelah selatan, pulangnya itu ada yang sudah penuh itu, masya Allah. Berapa lama itu main domino itu? Ada yang main catur, sekat gitu kan? Sampai yang satu bilang, kamu bisa makan satu spion 10.000. Akan spion. Nggak kira. Nah, jadi seperti itu mas sekalian. Asal mula permainan itu boleh, al aslu ya.
hukum asalnya itu boleh. Baru kemudian menjadi haram apabila melalaikan, apabila meninggalkan kewajiban, apabila menjurus kepada kemaksiatan. Jadi main kartu itu asalnya itu boleh. Maka tinggal guru-guru TK sekarang itu, guru-guru SD itu dialihkan permainan kartu itu. Saya membuat kartu permainan huruf hijaiyah. Anak-anak memegang, setelah untuk anak yang baru mengenal huruf hijaiyah itu, setelah ro apa dipasanglah za, kan tetap main kartu. Ular tangganya membaca apa, seperti itu juga demikian. Oh, tak kira tanya Pak. Baik mas sekalian, boleh ya menyela, boleh yang mau bertanya boleh, tidak perlu menunggu terakhir. Baik, berikutnya berjaga di perbatasan di medan jihad. Kalau di zaman sekarang tidak ada ya. Bagaimana kalau berjaga-jaga di pos kamling? Kalau tujuannya untuk menjaga keamanan kaum muslimin, dapat juga ya, asalkan jangan diselingi dengan ghibah. Soalnya kalau sudah berjaga-jaga itu berpotensi untuk gosip. Ini namanya gosip, digosok makin sip gitu ya. Maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min syiyami syahrin wa qiyami wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, menjaga di perbatasan, di saudara-saudara kita di Palestina dari kejahatan orang-orang Yahudi Israel ya, atau di daerah perbatasan yang rawan dengan perampokan, pencurian dan semisalnya, atau Pak polisi yang lagi ngepam untuk menjaga keamanan, itu termasuk di dalamnya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka kalau ada program umroh bisa pergi ke Palestina, alhamdulillah itu ikut itu. Dapat 2 keutamaan kalau ada program umroh bisa ke Palestina. Jangan ke wisatanya, jangan. Ya, percuma kalau wisata. Apa? Begitu ada program ke Palestina, niatkan sholat di Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah riwayat, sholat 1 kali sama dengan 1000. Walaupun nanti oleh Al-Imam Al-Albani disebutkan sama dengan 250 kalinya. Ya. Nah, yang kedua, ikutlah berjaga-jaga. Maka perlu untuk latihan memanah. Latihan bela diri itu penting. Ya, memanah juga penting. Nah, maka baginya mendapatkan pahala. Orang yang seperti itu lebih baik dari puasa sebulan, lebih baik dari sholat malam. Sekalipun dia mati, dia nanti mendapatkan pahala terus menerus mengalir ya. Bahkan mendapatkan rezeki di sisi Allah dan dijamin dari fitnah kubur. Wa aminal fattan, dan dijamin dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan, siksa kubur itu termasuk fitnah. Ya mas sekalian rahimakumullah. Nah, ini sama ya hadisnya berikutnya. Kemudian merawat jenazah. Ya. Barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian dia menyembunyikan aibnya. Pala kok mandiin jenazah itu, rusak badannya itu ternyata. Wah itu tidak dapat pahala orang seperti itu. Tidak dapat. Ya, menyebutkan aibnya. Maka ya, bagi yang bertugas memandikan jenazah, sembunyikan tuh aib jenazahnya itu. Orang yang memandikan jenazah itu dan menyembunyikan aibnya, ghufira lahu 40 marrah. Allah ampuni dosa-dosanya sebanyak 40 dosa. Masya Allah, 40 dosa diampuni. Wa man kaffana mayyitan, siapa yang mengkafani mayit, mengkafaninya, kasahullah min sundusin wastabraqil jannah, dia besok mendapatkan pakaian sutra di surga. Pakaiannya sutra di surga. Wa man hafara limayyitin qabran, siapa yang ikut menguburkan jenazah di kuburan itu, fa ajannahu, kemudian dia juga ikut memahala seperti membuatkan rumah untuk Nabi Adam. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sudah ribuan tahun belum kiamat kan? Masya Allah. Maka kita semangat untuk kalau ada jenazah itu segera kita membantunya ya. Apa yang bisa kita lakukan.
Sama, ini yang kedua juga sama ya sekalian. Berikutnya jemaah sekalian, gemar menanam. Tanaman yang dimakan oleh orang, manusia dimakan oleh hewan, kambing, burung dan semisalnya, itu dapat pahala terus-menerus mengalir. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Ummu Ma'bad, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Ummu Ma'bad, siapa yang menanam tanaman ini siapa? Muslim apa kafir? Beliau masuk ke sebuah perkampungan, melihat ada pohon kurma, ya. Siapa yang nanam ini? Ya. Dia muslim apa kafir? Maka Ummu Ma'bad berkata, Muslim ya Rasulullah yang menanam. Maka Rasul bersabda, siapa muslim yang menanam tanaman, ya, nanam apa saja, kemudian dimakan oleh manusia, entah dimakan itu dicuri atau dikasihkan atau dijual, ya. Cuma kalau dijual lah berkurang pahalanya, ya. Sudah ada kompensasi, ya. Wala dabbah ataupun binatang, wala thair atau burung, illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Maka baginya mendapatkan pahala sedekah sampai hari kiamat. Jenengan nanam pohon mangga di rumah, ya. Dimakan codot. Itu dapat pahala. Ya, sekarang banyak yang dibungkus. Dibungkusnya itu ada dua kemungkinan ya mas sekalian. Yang pertama, biar tidak dimakan hewan, tidak apa-apa, boleh. Jangan diartikan, oh medit wong bunda. Karena dia punya orientasi begini, ini dibungkus nih, akan nanti saya bawa ke pengajian Ahad pagi misalnya, Masya Allah. Luar biasa. Ya, Ahad kemarin saya ngisi di Masjid At-Taqwa Bengkulu, ya, Celuring itu. Tiba-tiba ada satu penter itu membawa kates ya mas sekalian. Jadi setiap yang datang tuh dikasih kresek, suruh ambil sepuasnya. Saya lihat ada yang ngambil 3, 5, banyak. Ada yang bawa 1, yang ngambil 1. Ada yang bawa 5, ya. Masya Allah itu. Termasuk saya dibawai 10 itu ya mas. Akhirnya tetangga dapat apa kebagian juga. Masya Allah, itu semangat itu luar biasa itu, ya. Nah, jadi itu termasuk menanam apa saja, ya. Nah, kalau di zaman sekarang kemungkinan pertama tanaman buahnya itu dibungkus supaya tidak dimakan oleh binatang. Yang kedua, anak-anaknya juga tidak ngambil karena orang tuanya sudah nerima persekot. Sudah tebel gitu ya. Kalau orang dulu ndak, mangga yang sebelah tenggara tuh jangan diambil. Kenapa? Itu mau dibawa ke peringatan Maulid Nabi, kan gitu orang dulu ya. Kalau di zaman sekarang, jangan diambil gitu ya. Apa? Ibu sudah nerima DP nih, masalah. Nah, seperti itu mas sekalian. Jangan lupa kalau sampai banyak, kan masih ada zakatnya gitu, ya, ada zakatnya. Baik ya mas sekalian. Berikutnya sedikit lagi ya. Ini sama, siapa yang menanam tanaman, ya, tidaklah muslim itu menanam tanaman kemudian dimakan tanaman itu, maka baginya sebagai sedekah. Dimakan. Wa ma suriqah minhu, dicuri oleh orang, diambil, ya, tanpa izin, maka itu juga minhu lahu sedekah. Itu termasuk dapat pahala sedekah. Wa ma akala sab'u, dimakan oleh binatang buas atau yang semisalnya juga, maka baginya sebagai sedekah. Dan wa ma akalatit thairu, apa yang dimakan oleh burung, fa huwa lahu sedekah. Maka besok panjenengan yang punya sawah yang dulunya dikasih orang-orangan atau apa, dibuka. Saya mau sedekah untuk burung. Akhirnya akhir pekan tidak bisa panen. Tapi ada juga, oh enggak pak, saya ini pak, saya kasih orang-orangan, saya kasih ini nih, supaya saya bersedekah ke tetangga saya. Tidak apa-apa itu. Sebab kalau saya bersedekah ke burung, kan mereka tidak sholat pak. Kalau ke tetangga saya kan mereka orang-orang soleh, ya. Nah, tidak apa-apa. Ya. Jadi semua itu dihitung sebagai sedekah jamaah sekalian. Kemudian menghidupkan sunnah Nabi, ya, sunnah yang baik. Nah,
dan insya Allah sudah sama dengan yang tadi ya, menunjukkan pada kebaikan. Nah, itu semua jamaah sekalian akan tetap mendapatkan pahala yang mulai dari awal sampai terakhir ini, tetap dapat pahala sekalipun kita tidur, sekalipun kita telah mati. Makanya ulama-ulama itu menulis ya, ada orang yang sedang tidur tuh dapat pahala. Kenapa? Karena dia mewakafkan Quran kepada pesantren-pesantren, pada TPQ, madrasah diniyah, musola. Di situ sedang dibaca tuh wakaf Qurannya itu. Yang mewakafkan tidur dapat pahala, dapat per huruf lagi, subhanallah. Yang baca dapat pahala, yang mewakafkan juga dapat pahala. Satu hurufnya 10 kebaikan. Satu-satunya ibadah yang bisa dihitung pahalanya itu cuma baca Quran. Lainnya nggak bisa dihitung. Kalau baca Quran boleh setiap hurufnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah 190, boleh itu. Yasin 20, embulah kok punya gelu genjeran terus lagi. Tidak demikian mas ya. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Ada yang mau ditanya? Nggih Pak, silakan. Iya. Iya sekarang juga Pak. Iya masih. Iya. Iya. Jebakan. Masya Allah. Ya. Baik ya, yang pertama ya. Sejak dulu sampai sekarang, walaupun modusnya berbeda ya, akhirnya mengembang. Misalnya untuk ikut tes pekerjaan, saya ambil contoh CPNS misalnya ya. Kalau dia membayar dengan riswah supaya lulus, dia berdosa. Dosa karena riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar ya. Itu. Apakah gajinya nanti haram? Belum tentu. Kalau misalnya dia S1 keperawatan misalnya itu ya, dia melamar untuk menjadi perawat. Untuk masuknya itu dia harus dibayar, harus membayar, maka dia bayar itu, maka membayarnya itu termasuk riswah, dosa. Karena dia memang profesional, memang sesuai dengan ijazahnya, kompetensinya, maka gajinya itu halal, terus seterusnya. Tapi kalau dia sarjana hukum kemudian melakukan pekerjaannya perawat, ini yang tidak boleh ya. Maka dia supaya halal sarjana hukumnya itu, dia harus kuliah S1 keperawatan, sehingga dia nanti bekerjanya sesuai dengan profesinya itu. Jadi sangat berbeda seperti itu. Jadi tidak boleh sampai mengatakan oh orang yang nyogok pertama itu selamanya gajinya itu haram, tidak ya. Tidak boleh kita melakukan mengambil kesimpulan demikian. Kemudian kalau di zaman sekarang sistemnya dengan tes itu, dengan tes IT sudah ya.
oleh panitia itu misalnya yang lulus SKD 3, kemudian yang mau diambil 1. Sudah ada ranking 1, 2, 3. Yang diambil nanti adalah 1. Keharusan harus mengikuti SKB, seleksi kompetensi bidang, ya. Ternyata yang grade-nya paling bawah, yang C itu ternyata bermain dia. Berarti dia mendolimi dari yang di atasnya. Akhirnya oleh panitia, karena dia mau bayar sekian, dikunci sudah. Dia mendapatkan di titik aman, ya. Ini kata seseorang yang berpengalaman, gitu ya. Jadi saya hanya mengutip. Akhirnya si C itu bisa lulus dan lolos. Si A dan B karena tidak titip, tidak bayar, akhirnya dia tereliminasi, tidak bisa masuki. Yang tadinya C itu akhirnya lolos karena sudah dia mendapatkan soal dari 100 itu 70% sudah diberikan untuk dia, ya sudah dikunci. Dia cuma kewajiban untuk menjawab 30%-nya, sehingga dimasukkan pada lolos itu. Sementara yang lain juga dikunci supaya tidak bisa mengungguli dari yang nitip. Itu sistemnya. Jahatnya seperti itu. Ini sekarang, ya. Yang kemarin ini, yang kemarin diumumkan, itu terjadi sekalian, ya. Jadi masih ada. Itu bagaimana kalau dengan demikian? Maka itu ada kedoliman, mas sekalian. Sama dengan demikian juga berdosa pelakunya karena dia sudah merampas hak dari saudaranya. Maka begitu juga bagi orang yang tidak pakai uang, pakai rekomendasi, sama. Jika dalam rekomendasi itu ada kedoliman, maka bagaimanapun setiap kedoliman itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia tidak menerima uang secara khusus, tapi direkomendasi. Kalau rekomendasinya itu nanti mendolimi yang lain yang lebih layak, lebih berhak, maka yang memberi rekomendasi juga berdosa. Kalau dia dapat ujroh, dapat honorarium, berarti dia mendapatkan honorarium dari cara membuat rekomendasi yang salah. Maka tidak diragukan tentang keharamannya dari honorarium yang dia terima karena melakukan kebijakan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang burung yang tadi dijebak itu. Ada burung itu, ada hewan yang memang harus dipelihara, yang kalau dia dilepas, dibebas, dia tidak bisa, sehingga mati dan semisalnya. Maka yang demikian ini adalah dibolehkan, ya, dibolehkan. Misalnya memang burung-burung tertentu seperti ikan, gitu ya. Oh, kasihan saya beli ikan cupang nih 25.000, tak lepas, dimakan semuanya. Memang dia harus dipelihara, maka jangan dilepas, memang harus dipelihara. Tapi kalau burung-burung yang liar, syaratnya untuk memelihara itu harus ada pasangannya, jemaah sekalian. Jadi panjenengan yang memelihara burung itu carikan pasangannya, karena dia juga punya hak untuk berkembang biak, ya. Jangan dianggap burung, bunyinya sampai tetangga saya di Taman Sari itu setiap sore manggilnya itu nama presiden kita, Jokowi. Betul itu. Saya guyonan, Ci, aneh kasong guna tero bebas. Kita menganggapnya itu suaranya bagus, sebetulnya itu dia menjerit. Dia pengen alam bebas. Berarti pun apa? Carikan pasangannya. Kemudian buatkan yang lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Misalnya jangan cuma dikurung hanya berapa? 60 kali 70, ya. Buatkan yang luas. Jadi perhatikan hak-hak burung itu. Hak-hak seperti itu harus dipenuhi. Ya. Maka panjenengan yang penggemar seperti itu juga harus memperhatikan hak-hak dari burung itu, ya. Kan ada di Banyuwangi itu